Sesaat lagi Anda akan menyimak Ngaso ing Erlisa. Ngaso ing Erlisa. Ngaji posonan di Radio Erlisa FM bersama para ulama, kiai, habaib dan ustadz-ustazah mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab, Mauidhoh Hasanah, motivasi dan keteladanan. Setiap hari selama bulan Ramadan, jam 5 sore. Simak di 94,7 Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Ngaso ing Erlisa, ngaji posonan di Radio Erlisa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Halo sahabat Erlisa 4,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara menuju globalisasi dan tetap religius. Bertemu bersama Mikdad Sya'roni ya di program acara Ngaso ing Erlisa, ngaji posonan di Radio Erlisa. Pada kesempatan kali ini ya sahabat Erlisa, kita berada di edisi yang kelima dan alhamdulillah Mikdad Sya'roni bisa bersama dengan pengajian ngaji. Beliau ini salah satu ustadz yang luar biasa juga, dan biasa di luar ya. Oke, di luar ya, ini salah satu aktivis pesantren juga, dan insya Allah juga nanti akan ngaji tentang kitab Umdatur Rahib ya, itu. Dan mungkin langsung saja ya sahabat Erlisa, kita sapa terlebih dahulu untuk yang ngaji pada sore hari ini. Assalamualaikum Ustadz Sulkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Masih semangat untuk puasa Ustadz? Masih semangat. Dan terus semangat ya Ustadz? Dan semangat terus. Oke sahabat Erlisa, mungkin itu saja ya para pendengar dan pemirsa di YouTube-nya, di Facebook maupun di gelombangnya 94,7 FM. Kita akan simak Ustadz Muhammad Sulkan SAG ini nanti akan membacakan kitab Umdatur Rahib. Mungkin sebelum ke tentang bab ya, nah ini mungkin bisa dijelaskan kitab ini dikarang oleh siapa, ada apa saja di kitab ini, dan kita nanti akan bahas apa. Gitu ya, monggo ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa mengaji apa namanya? Ngaso ya. Ngaji posonan. Ngaji posonan Erlisa. Kali ini kami akan mengaji tentang bab puasa. Bab puasa. Bab puasa. Karena memang kondisinya sedang puasa ya. Sedang puasa, jadi ya kita mengikutilah kondisi apa yang ada. Kami akan mengkaji kitab Umdatur Rahib. Umdatur Rahib. Ya. Umdatur Rahib fi Mukhtasar Bughyatul Thalib, karya Syekh Abdullah Al-Harari Al-Ma'ruf bil Habashi. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shaum, Kitabus Syiyam. Qala al-muallifu rahimahullah, yajibu shaumu syahri ramadhana ala kulli muslimin mukallafin wala yasihhu min haidin wa nufasa'a wa yajibu alaihimal qada. Kitab ini menjelaskan tentang puasa. Mu'allif berkata, yajibu wajib shaumu syahri Ramadan, puasa bulan Ramadan, atas siapa? Atas setiap orang muslim yang mukallaf, dan tidak sah bagi wanita yang haid dan nifas. Dan bagi wanita yang haid dan nifas itu
diwajibkan untuk mengkodok nanti setelah puasa selesai, puasa, ya, setelah Lebaran tentunya. Gitu. Lah puasa Ramadan itu adalah suatu yang wajib bagi kita semua, terutama umat Muslim. Dan ini adalah termasuk salah satu perkara yang agung dalam agama Islam, karena termasuk dalam rukun Islam. Oh iya. Yang keempat atau ketiga bisa. Kan ada syahadat, Iya. sholat, zakat, puasa, Puasa. dan haji. Haji. Nah ini termasuk min a'adzami umuril Islam al-khamsah, Abdul Syuhur, dan termasuk puasa di bulan Ramadan adalah perkara yang diagungkan dalam agama Islam. Dan bulan Ramadan sendiri itu adalah bulan yang paling mulia, Abdul Syuhur. Itu Jadi sehingga umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. diwajibkan untuk berpuasa. Kalau tidak berpuasa berarti ya dosa kan? Dosa. Karena wajib ya. Iya. Wajib. Jadi kalau mungkin yang sedang tidak puasa, yang tidak udur. Kalau yang sudah disebutkan tadi yang tidak haid, nifas, ya kan? Itu kalau untuk perempuan. Kalau yang laki-laki tidak ada. Ya ada nifas laki-laki. Jadi wajib untuk melakukannya. harus melakukan puasa. Oke, monggo dilanjut. Terus kapan? Nah, Kapan kita memulai puasa Ramadan itu Iya. kapan? kapan dimulainya? Pastinya setiap di bulan Ramadan. Iya. Waktunya maksudnya. Waktunya maksudnya. Waktunya ya. itu kapan? Itu ketika bistikmali syahri Sya'ban talathina yauman au min ibtidai ru'yati hilali Sya'ban. Jadi wajibnya puasa itu kapan? Ya mestinya benar di bulan Ramadan, tapi kemulainya kapan? Yaitu ketika sudah sempurnanya bulan Sya'ban, 30 Sya'ban, atau kadang ada yang 29 tapi dengan melihat hilal. Hilal di bulan Ramadan. Kira-kira, Hilal itu bulan sabit lah, bulan sabit. Sudah munculnya hilal, kira-kira ya ketinggian 2 sampai 3 derajat itu. Oke, jadi kalau kemarin ya berarti sudah terlihat Sudah hilal karena terlihat hilal. kemarin kita udah puasa ya. Dan ada lagi syarat wajib Syarat bagi wajib orang untuk yang berpuasa. ya. Syarat wajib berpuasa yaitu satu Islam. Harus Islam. Kalau non Muslim itu tidak wajib. Tidak wajib. Maka tidak ada beban baginya di dunia. Dunia, ya. Tapi yang wajib bagi non Muslim adalah masuk Islam. Oh, itu yang wajib gitu. Ya. Masuk Islam, Islam. nah, tidak apa-apa. Jadi kalau sudah masuk Islam, Baru wajib wajib untuk puasa. Maka dari orang non Muslim itu ketika di dunia tidak dituntut untuk puasa enggak. Tapi yang dituntut oleh mereka adalah masuk Islam. Dan baginya ketika di dunia itu enggak ada apa ya istilahnya kodok puasa enggak ada. Tidak ada ya. Kecuali kalau murtad. Oh iya. Murtad itu orang Islam yang dulu pernah Islam, tapi mereka itu keluar dari Islam. Maka ketika berapa tahun mungkin 1, 2, 3 tahun mungkin Dan seterusnya. itu nanti dikenai kodok. Wajib. Karena dulu pernah Islam, tetapi dia Keluar ya, murtad. ya. Akhirnya ya kena denda itu, Iya. kena kodok. Iya. Kalau tidak dibayar kodoknya ya itu nanti tanggungan ya. Tapi di akhirat nanti, Di akhirat nanti, iya. akan disiksa. Iya. Oke. Dan mukallaf. Mukallaf Itu Baru wataklif ya, mukallaf itu balik dan berakal. Jadi Balik dan berakal. balik dan berakal. Mukallaf. Terus selanjutnya ya. Selanjutnya adapun anak kecil wala yajibu 'ala sabiyyi, tidak ada kewajiban bagi anak kecil untuk berpuasa, nggak ada. Lakin yajibu 'alal abawain ayyamurahu bisawm ba'da sab'i sinina in ataqa jismahu wa tahmala. Dan juga orang yang anak kecil tadi kan nggak ada kewajiban untuk puasa ya. Tapi bagi orang tua, ketika anak sudah umur 7 tahun, hendaknya memerintahkannya untuk berpuasa.
Minimal untuk latihan. Iya, latihan puasa. Walaupun belum terkena kewajiban itu Belum ya. terkena. Tapi kalau umur 7 tahun sudah dilatih untuk puasa. Ya dulu zaman dahulu ya puasa apa namanya? Puasa beduk. Puasa beduk. puasa beduk. Ya. Mungkin kalau apa namanya nanti tidak ada beduk ya berarti tidak buka ya. Sekarang udah ada beduknya. Beduknya dhuwur. Iya. Dulu zaman dulu kan ada dung Iya. itu beduk. Nah, sekarang kan Sekarang waktunya sudah ada waktu apa itu macam-macam lah. Iya. Jam ada juga jam LED dan lain-lain itu sudah tahu. Jadi kalau seandainya tidak berpuasa atau istilahnya latihan itu tadi ya. Latihan puasa. Tapi kalau untuk yang sudah balik tidak boleh latihan ya. Nggak boleh latihan ya. Puasa beduk ya. Puasa beduk nggak ada. Soalnya Tidak ada ya. sudah kuat. Sudah kuat. Biasanya sudah kuat, balik pasti sudah kuat. Oke, terus apa lagi ya? Dan juga wala yajibu aidun alal majnun. Orang gila, majnun kan orang gila. Iya. Itu juga nggak ada kewajiban. Soalnya apa? Nggak punya akal. Akal ya. Nggak punya akal. Maka nggak ada kewajiban baginya. Ngejoli Pak, ya orang wedan ngejoli. Iya. Soalnya yang kena taklif, hukum taklif ini hukum yang dikenai bagi orang-orang yang sudah balik dan berakal. Sedangkan majnun belum berakal, tidak berakal lah. Bisa dikatakan tidak berakal, tidak punya akal yang sempurna. Kalau akal-akalan mungkin punya, gitu. tapi kalau yang sempurna kan. Yang sempurna ya. Sebenarnya anak kecil kan juga punya akal, tapi kan belum sempurna. Jadi belum dikatakan taklif gitu. Apalagi anak kecil yang belum balik juga ya. Ya, mulai kalau bahasa orang sekarang US dollar nih. Lah ukuran balik gimana? Ukuran balik itu kalau standar itu 15 tahun. 15 tahun ya. 15 tahun udah balik. Itu baik yang laki-laki maupun perempuan sudah balik. Adapun kalau sudah sebelum 15 tahun kalau sudah misalnya perempuan sudah keluar haid, nah itu balik nanti. Sudah mulai ya. Sudah wajib puasa. Sudah wajib puasa. Laki-laki berapa 7 tahun mungkin. Iya. Itu sudah pernah ngimpi, ngimpi keluar sperma. Lah itu juga wajib. Itu juga wajib. Soalnya sudah pernah ngimpi basah biasanya. Istilahnya udah balik, udah ya walaupun belum dewasa ya. Belum dewasa. Tapi mungkin ya ada ya seperti itu. Ada. Ya itu. Jadi syarat wajib daripada puasa Ramadan seperti itu. Ya. Monggo dipun lanjutaken. Tadi kan ada ketua amal murtadu fayajibu alaihi ayaqdiya ma fatahu minasyam fi ayyami riddati. Tadi kan mengenai tentang ada Islam ya. Yeah. Islam. Nah, kemudian kalau orang murtad bagaimana? Orang murtad itu harus mengganti sesuai hari-hari ketika dia murtad. Misalnya murtad 1 hari, 2 hari, bahkan ada yang 1 tahun. Maka yang mengganti itu beberapa hari yang ditinggalkan ketika murtad. Tapi ketika kembali lagi ketika ada orang non muslim pada waktu ini dia langsung masuk Islam mu'alaf itu nggak ada tanggungan sama sekali. Jadi mu'alafnya tiap Ramadan saja. Kalau dia bebas ya, bebas untuk ya tadi apa itu ya rutang. Tapi nak Ramadan saja kan ya gimana ya? Ya nggak tahu sih, wong hidayah dari Allah. Gitu. Masa dia keluar dari Islam. Nanti kalau puasa ini karena ada pembagian sembako gitu. Itu nanti doa nanti. Iya, malah itu nanti mainan itu juga gimana ya? Beragama problem main gitu. Lanjut ya. Terus wala yajibus shaum aidun ala man la yutikuhu hissan likibarin au maradin la yurjabuhu. Wa kadza man la yutikuhu syar'an kal haidi wan nufasa fa innahuma la yajibu alaihima wujuba ada'i bal yajibu alaihima wujuba qada. Jadi ketika orang yang sudah tidak mampu melakukan puasa
Ini ada ketentuan dua ketentuan. Tidak patut melakukan puasa, tidak kuat lah istilahnya. Ada secara hissi itu zahirnya seperti orang sudah tua renta. Tua renta. Siapa ya? Nini biasanya apa kalau kakek terlalu sudah tua renta. Atau orang yang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya ya. Itu juga nanti ada apa ya Mas, keringanan istilahnya. Tidak wajib untuk puasa. Tapi tetap ada Nanti ada keterangannya ya. Ada kelanjutannya. Terus juga yang tidak mampu secara syariat itu adalah orang yang haid dan orang yang nifas. Keduanya ini itu dinilai tidak mampu dalam syariat karena tidak memenuhi syarat sah puasa. Walaupun dia puasa nggak sah, nggak memenuhi syaratnya kok. Tadi kan ada Islam, mukallaf juga. Mukallaf itu masuk balik dan berakal dan suci dari haid atau nifas. Gitu. Kalau orang haid berarti ya tidak puasa. Tapi nanti ada qadha setelah bulan puasa selesai atau setelah lebaran sampai Ramadan datang boleh. Tapi sebaiknya ya jangan ditunda-tunda. Sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Jangan nanti sampai nunggu di bulan Sya'ban ya. Dipepetake. Nanti kalau kena puasa lagi sudah masuk berarti umpamanya nih bolong 5 kali. Sudah masuk puasa lagi tahun depan. Berarti kan nanti ada qadha juga ada tebusan nanti fidyah. Gitu ya. Jadi kalau seandainya bolongnya 7 kali ya dicicil itu tadi ya sebelum bulan Ramadan berikutnya gitu. Tapi kalau seandainya yang mepet tadi, taruhlah mepet sampai besok Ramadan, ya kan? Terus dia menghitungnya jadi 7 hari sebelum Ramadan dia mulai puasa. Jadi nanti kalau puasa gitu itu tidak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yang penting sebelum Ramadan. Ya. Itu termasuk kewajiban atau tanggungan. Iya. Namanya hutang kan ya tanggungan. Iya harus dibayar. Dan bahkan orang yang haid tadi dan nifas itu haram untuk berpuasa. Malah orang itu. Tidak boleh ya. Makanya ke agamisen sebenarnya. Agamanya biasa aja. Ya karena memang ada udur itu kan memang tidak menjadi satu wajib ya kan. Wayahrum al-imsak alal haidi wa nufasa biniyatis syiyam. Wala yajibu alaihima ta'atiyya mufattirin. Jadi bagi orang haid dan nifas itu juga haram untuk menahan atau puasa dengan niat puasa. Maksudnya? Niat puasa kan malam hari. Iya. Kemudian dia haid. Iya. Sudah tahu haid kok niat puasa. Puasa yang Ramadan khususnya. Itu kok niat puasa, malah orang itu gitu tidak ya? boleh malah dapat dosa nanti. Haram. Haram ya. Wala yajibu alaihima ta'atiyya mufattirin. Dan mereka juga tidak wajib untuk sibuk mengerjakan perkara yang membatalkan puasa. Ya biasa aja lah. Misalkan makan di tempat sembarangan pas wayah Ramadan mungkin di jalan ya juga nggak boleh. Biasa aja di rumah tempat gitu. Menjagalah, menghormati kita, teman kita, saudara kita yang melakukan puasa di bulan Ramadan. Kalau seandainya mau makan ya cari tempat yang aman atau istilahnya di tempat yang sekiranya tidak diketahui orang ya kan? Karena memang menghormati orang yang sedang berpuasa itu tadi. Jangan malah dipamerkan ya. Wah, aku makan ini. Wah, kan ngomongin es. Tidak boleh itu ya. Karena itu tadi menghormati daripada orang yang berpuasa. Kemudian bagi orang yang tadi yang tua renta lah atau sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka dia tidak ada kodok baginya kecuali hanya fidyah, tebusan kulla yaumin mudun dalam satu
hari itu 1 mud. Kurang lebih ya kalau ukuran ya kisaran 6 on lah. 6 on ya. 6 on. Kalau untuk makan orang kira-kira ya kenyang lah. Kenyang 6 on lah. kenyang. Sekilo banyak itu. iya. 6 on ya kenyang. Itu untuk 1 harinya gitu. Jadi kalau seandainya tidak bisa berpuasa, bisa dengan cara itu tadi ya, ditebus itu istilahnya ya. Fidyah dengan cara 1 mud. 1 hari 1 1 mud. hari 1 mud. Kira-kira 6 on. Ya, kalau seandainya tidak puasa selama 1 bulan ya tinggal mengalihkan ya kan. Berarti kurang lebih memberikan makan kepada 30 orang dan apa ya, istilahnya kenyang tadi ya. Penuh. Kira-kira kenyang. Iya. Ya, tapi ya jangan dikasih makan hanya nasi-nasi saja ya. Kalau bisa itu tambahan, ada tambahannya. Ya ada lauknya, ada buahnya, ada Itu berasan minumnya. lah, beras ya. Harus beras ya. Nah, beras. Ya sesuai makanan kebutuhan lah. Kebutuhan kita apa. Itu bagi orang yang tadi. Tapi jangan dibalik, orang itu dewasa, waras, wiris, pemalah raposo ya, aku pilih sing fidyah bae ya. Dadi wong tua bae. Akhirnya gitu. Ya, padahal masih Masih kuat ya. kuat. Tidak boleh gitu ya. Memilih jalur fidyah tidak boleh. Tidak boleh. Karena masih memiliki kekuatan untuk puasa. Kekuatan untuk Nanti kalau gitu saya pilih yang fidyah aja. Fidyah enak bae. Enak ya. Oke, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa yajuzu al-fitru li musafirin safara qasurin wa illam yashqa alaihi shaum. Jadi boleh buka bagi orang yang musafir. Musafir itu bepergian kira-kira jarak qasar. Walaupun dia tidak berat melakukan puasa, itu boleh loh. Boleh. Jadi orang yang mau fasir, tapi harus ada syaratnya itu, perginya itu sebelum fajar. Oh gitu. Kalau sudah taruhlah perginya jam 5 Jam 5 pagi kan Tapi sudah kan otomatis fajar. ya sudah. Berarti tidak masuk syarat itu. Tapi kalau seandainya niat saya mau berpergian jauh, tapi saya tidak niat berpuasa, ini apakah juga itu kena ya? Ya malah kena nanti. Kena ya? Kecuali perginya yang dihitung perginya. Oh, dihitung perginya. Perginya kapan? Oh, Kalau perginya pagi jam 6. Kalau nggak puasa ya nggak boleh. tidak boleh. Tapi ini intinya penjelasannya itu waya juju al-fitru boleh juga boleh, tapi dia pergi kira-kira jarak bisa untuk mengqashar sholat sekitar 90 kilometer. Kalau seandainya bepergian terus apa namanya di tengah perjalanannya nggak kuat sehingga apa istilahnya mokah ya atau membatalkan puasa itu ya kategorinya enggak itu ya lebih membatalkan itu tadi Membatalkan puasa. Tapi kalau kuat ya lebih baik. iya lebih baik Itu masalah boleh apa tidak loh. ya, Tapi kalau masalah apa ya yang lain mungkin aku kuat poso ya poso baik lebih baik. baiknya. Sumu khairul lakum. oke Kan tadi wa ilam yasyuqqa alaihi shaum. Senajan walaupun ya nggak ada masalah. Boleh boleh apa sama? Boleh berbuka. Oke, itu ya karena memang ngaji kita ini sangat asik ya. Tapi kita terbatas oleh waktu ya. Ternyata ini sudah hampir menjelang maghrib. Jadi ya mungkin bisa diberikan kesimpulan untuk ngaji kita mulai dari syarat wajib dan sebagainya kesimpulan. Dan nanti kita akan sambung di episode berikutnya. Monggo ya. Oke. Jadi bagi kita orang Islam itu wajib melakukan puasa pada bulan Ramadan. Termasuk tadi syarat wajib bagi orang Islam. Syarat wajib bagi pada bulan Ramadan itu satu orang Islam, kedua mukallaf. Mukallaf itu masuk dua kriteria baligh dan berakal. Maka bagi anak kecil atau orang gila itu tidak wajib untuk puasa. Dan setelahnya itu orang haid.
dan nifas itu tidak sah untuk melakukan puasa. Bahkan dikatakan haram melakukan puasa. Ya, boleh. Tapi baginya nanti ada kondok lah, kondok atau ngijoli, bahasa Jawa ngijoli puasa. Kemudian ada orang tua renta atau orang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka dia nanti juga tidak wajib puasa. Akan tetapi dia harus membayar fidyah kira-kira ya 1 mud lah, 1 mud atau kira-kira 6 on. Dimakan ya separak lah itu. Ya, warak. Kemudian ada lagi waya juzul fitru, dan boleh berbuka bagi siapa? Bagi orang musafir yang kira-kira perginya itu sampai boleh melakukan qashar sholat. Kira-kira 90 kiloan. Ya. Kalau dulu itu masafatu marhalatain. Masafah 2 marhalah. Kalau sekarang kira-kira ya kalau jalan kaki itu 2 harinan. Oh gitu, kalau jalan kaki. Jalan kaki loh, tidak dengan motor tapi dengan jalan kaki kira-kira 2 hari lah. Itu. Kalau sekarang kan naik motor jadi cepet ya. Bagi orang musafir tadi walaupun dia kuat melakukan puasa tapi juga boleh berbuka. Tapi yang lebih baik ya tentunya tetap puasa. Wah, itu bulan suci Asyurul Hurum. Asyurul Hurum, Asyurul Syuhur, Abdul Syuhur. Termasuk bulan yang paling utama di bulan puasa. Bahkan ada keterangan yang mengatakan begini. Kalau seandainya ada orang 1 kali melakukan berbuka atau tidak puasa 1 hari saja, itu pahalanya dengan kalau diganti pahalanya dengan 1 tahun itu tidak bisa mencapainya. Tidak bisa. 1 tahun dibanding 1 kali meninggalkan puasa. Kalau dihitung-hitung pahalanya itu masih banyak bulan Ramadan. Maka dari itu jangan lupa bagi kita semua, terutama umat muslim, akil, balik, yang tidak ada haid dan nifas, maka jangan sampai melakukan atau meninggalkan ibadah puasa. Karena itu adalah termasuk salah satu dari rukun Islam. Oke. Terima kasih. Ya, itu ya sahabat Erlisa, pada kesempatan kali ini kita sudah ngaji kitab Umdatur Rahib ya. Itu dan mengenai bab tentang puasa, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi besok ya Ustaz ya. Karena memang ini masih ada beberapa pembahasan, dan insya Allah kita akan ketemu di kesempatan yang akan datang. Dan Ngaso Eng Erlisa ini akan tayang setiap hari dari jam 5 sampai jam 5:30 sore atau menjelang maghrib, akan menemani sahabat Erlisa, akan menemani pemirsa dan pendengar Erlisa semuanya untuk kita selalu meningkatkan keimanan ketakwaan kita di bulan suci Ramadan kali ini. Dan terima kasih Ustadz Sulkan sudah memberikan pencerahan kepada kita semua, memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga memberikan keberkahan dan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyimak Ngaso Ing Erlisa. Ngaso Ing Erlisa. Ngaji posonan di Radio Erlisa FM bersama para ulama, kiai, habaib, dan ustadz ustazah mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab, mawidoh hasanah, motivasi, dan keteladanan. Setiap hari selama bulan Ramadan, jam 5 sore. Simak di 94,7 Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Ngaso Ing Erlisa, ngaji posonan di Radio Erlisa FM.